ada beberapa percobaan. Jadi dibagi-bagi dengan teman-temannya, jangan sendirian kerjain sekian kelas. Jadi dibagi biar cepat selesai, dalam 2 jam kita sudah selesai praktiknya. Karena nanti ada waktu juga untuk membuat laporan kelompok dan mandiri yang akan kita serahkan pada hari ini. Kemudian untuk praktikum besok itu ada beberapa untuk hanya kami ya. Jadi kalau di dalam bentuk di buku penuntut itu adalah sim anion. Oke, yang di rumah kedengeran? Sudah dokter. Jadi besok itu kalau seandainya anion, misalnya suruh pakai anion klorid, kalian jangan cari anionnya yang di dalam botol zat. Selalu yang ada adalah senyawanya. Jadi carilah senyawa yang mengandung anion itu atau kation itu. Misalnya HCl, klorid ditambah dengan NaOH. Nah, kloridnya adalah HCl ditambah dengan NaOH. Nanti yang kalian harus perhatikan untuk praktikum anion kation itu adalah apa yang terjadi di situ. Warna awal dan apa yang terjadi. Oh, terjadi warna kuning. Oh, terjadi warna putih. Oh, ada endapan. Oh, ada gas. Ada cincin. Kemudian ada perubahan warna secara bertahap. Itu semuanya dicatat. Bila perlu difoto. Ingat, kalau dia larutan yang berwarna keruh, berarti itu akan ada endapan. Cukup didiamkan agak lama, nanti akan terbentuk endapan. Jadi jangan begitu direaksikan terus. Oh Bu, nggak ada endapan. Adanya warna kuning, tapi keruh. Nah, kalau dia warna keruh, itu pasti ada endapan. Ditunggu aja sekian lama, nanti dia akan ada terbentuk endapan. Dan juga untuk praktikum anion kation besok, kalian juga lihat perlu lihat apakah ada gelembung-gelembung gas yang keluar. Jadi harus diperhatiin. Gunakanlah zatnya sehemat mungkin. Karena nanti ada 3 kelas yang akan pakai. Jangan kelas pertama habis-habisan, nanti kelas kedua, ketiga nggak ada. Tambah lagi yang untuk senyawa obat. Karena senyawa obat itu ada beberapa yang memang dibeli harus dengan resep karena sejenis golongan narkoba ya. Jadi pakainya sedikit-sedikit aja. Selain karena memang kita belinya juga susah ya dapatnya, itu juga kalau seandainya kita pakai banyak, terutama untuk obat yang serbuk, itu nanti warna yang terbentuk itu akan susah dikenali. Jadi pakai sedikit saja. Pakai sedikit aja, seujung-ujung sendok sedikit, kemudian teteskan reaksinya 2-3 tetes. Nanti lihat apa yang terbentuk, warna apa terbentuk di situ. Kalau seandainya kok kurang jelas ya, boleh diambil sedikit, kemudian ditetesin dengan air untuk memperjelas warnanya. Satu lagi, kalau untuk yang bubuk, jangan kerjakan di tabung reaksi, tapi kerjakan di plat tetes. Tahu kalian plat tetes? Nah, ada plat, ada beberapa lubang ya. Jadi kasih sedikit aja, nanti dikasih tetes warna, dilihat warnanya apa yang terbentuk. Kemudian ada juga beberapa reaksi yang perlu dengan pemanasan. Nih, kalau seandainya ini ada tabung reaksi ya. Nih, Ibu ambil contoh, ini adalah tabung reaksi. Yang di rumah ngeliat nggak? Enggak ya? Jadi nanti di ruang lab nanti Ibu kasih tahu juga yang alfa. Jadi posisi tabung reaksi itu ini penjepit di posisi dimiringkan. Kemudian di sini ada api, bunsen pemanas. Itu posisi tabung reaksi itu harus dimiringkan, tidak boleh ditegak. Kenapa tidak boleh ditegak? Karena panasnya akan langsung dan ini bisa muncrat. Jadi makanya posisinya dimiringkan sambil digoyang.
Kenapa? Biar panasnya merata. Diarahkan jangan ke arah temennya. Mentang-mentang tadi mau minta kue nggak dikasih gitu ya. Dendam nih. Diarahin ke muka temennya. Biar muncrat ini ke muka temennya. Nggak boleh. Jadi usahakan miringkanlah ke tempat yang tidak ada orangnya. Ya. Hati-hati. Dan satu lagi peraturan di lab. Kalau memecahkan alat itu harus ganti. Jadi begitu kalian masuk ke ruang lab. Dilihat dulu nih. Ada yang pecah nggak? Ada yang retak nggak? Kalau ada yang pecah, lapor. Biar diganti. Bisa jadi yang kelas sebelumnya yang make nggak ngelapor. Nanti ketumpuan kalian yang harus ganti. Ya, jadi lapor bahwa punya kami dapatnya 10, harusnya 12. Satu tabung reaksi itu, satu rak itu 12 buah. Kalau ada 10, lapor. Kenapa 10? Harusnya 12. Karena nanti tahunya kami 12, nanti kamu yang disuruh ganti gitu kan. Padahal bisa jadi teman sebelumnya yang mecahkan nggak ngelapor. Ya. Oke, selanjutnya sekarang kita ke mineral. Mineral ini penting sekali dalam tubuh kita, banyak sekali terdapat dalam tubuh kita. Di sini juga jumlahnya itu dapat dalam asup makanan ya, sesuai dengan kebutuhan dari tubuh kita sendiri. Sih. Oke, selanjutnya ini kalian lihat ada perbedaan antara mineral dan vitamin. Ya, perbedaannya adalah dari atom penyusunnya. Kalau mineral itu biasanya tunggal, hanya hanya unsur itu saja. Tapi kalau vitamin itu bergabung dari beberapa macam unsur ya. Penggolongan mineral ini ada 3. Ada makromolekul, perlu yang sangat banyak sekali, sekitar lebih dari 100 mg per hari. Kemudian ada trace mineral dan ultra trace mineral. Ultra trace mineral dan trace mineral ini termasuk dalam mikromolekul, dibutuhkannya sangat sedikit sekali dalam tubuh kita. Jadi mineral ini terbagi 2 tadi, ada makromolekul dan mikromolekul. Makromolekul tadi di atas 100 mg per hari. Contohnya di sini termasuk dalam golongan makromolekul adalah kalsium, fosfor, kalium, sulfur, natrium, klor, dan magnesium. Sedangkan untuk mineral yang termasuk dalam mikro, ini ada Fe, Zn, mangan, kemudian tembaga, yodium, krom, kobalt, dan selenium. Apa fungsi dari mineral makro ini? Sebenarnya secara umum ada 5. Nanti akan dibahas per masing-masing mineral. Yang pertama adalah dia memelihara tekanan osmotik darah kita dan merupakan pemelihara juga regulasi cairan sih deh. Jadi besok kalian gak usah bawa absen lagi, itu udah ibu bawain absen ya. Biasanya yang suka hari pertama tuh, ya lupa bawa absen gitu. Kayak ibu minta bawakan, biar ibu yang bawa. Kemudian ini juga fungsi dari mineral ini adalah untuk keseimbangan elektrolit dalam tubuh kita. Kuliah Pak Sada tadi ada ya tentang elektrolit, keseimbangan elektrolit. Kemudian regulasi tonus vaskuler, kemudian juga ada fungsi saraf dan untuk kontraksi otot. Ada juga untuk regulasi pH intraseluler ya, kemudian untuk mineralisasi tulang dan gigi kita, kemudian juga untuk koagulasi darah. Tahu koagulasi darah? Pengumpalan darah. Tuh kalau kita terbentur terus merah, nah itu terjadi koagulasi darah. Atau bisa jadi pas diambil darahnya rupanya enggak
nggak dapat, kemudian ditusuk lagi, nah itu jadi merah, itu juga terjadi koagulasi darah. Fungsi mineral yang mikro ini adalah yang pertama sebagai metaloenzim ya. Kemudian ada juga sebagai metaloprotein yang non enzimatik, bisa juga sebagai konstituen dari struktural hormon. Sini beberapa mineral itu dapat berinteraksi satu dengan lain ataupun dengan vitamin. Ya, jadi antara mineral itu bisa berinteraksi sendiri, bisa juga dia berinteraksi dengan mineral. Contohnya, ya, tulang yang kuat itu biasanya ada interaksi antara vitamin D dengan kalsium, juga dengan fosfor, juga dengan mangan, zinc dan yang lain-lain. Contohnya ya, kalau seorang ibu yang hamil itu kan dikasih asupan kalsium. Untuk apa? Karena dibutuhkan lebih untuk pertumbuhan janinnya. Karena kebutuhan janin harus terpenuhi. Kalau asupan kalsium di dalam tubuh si ibu kurang, asupan dari luar kurang, maka kalsium itu harus dipecah, diambil dari tubuh ibunya untuk si janin. Sehingga si ibunya akan mengalami kekurangan kalsium. Efeknya apa? Kukunya jadi busuk ya, yang jadi mudah patah, kemudian giginya menjadi bolong atau patah. Itu adalah salah satu ciri dari seorang ibu yang kekurangan asupan kalsium pada saat hamil. Ada beberapa dokter yang memberikan asupan kalsium tambahan untuk ibu hamil itu kalsium yang mengandung provitamin D3. Karena kalsium terserap dalam tubuh kita harus ada vitamin D. Kalau laki-laki enak ya, nggak ketutup semua badannya, jadi bisa dapat vitamin D-nya lebih banyak dibandingkan perempuan yang berhijab. Kalau perempuan yang berhijab ini kan kena matahari cuma tangan, muka aja, ya kurang. Makanya disarankan memang mengkonsumsi vitamin D, ya. Tapi banyak juga dokter obgyn yang memberikan tidak kalsium dengan provitamin D. Kalau dulu ibu dokter obgynnya ngasihin satu obat itu ada kalsium, ada provitamin D-nya. Dokter obgyn ini banyak ngasih kalk aja, cuman kalsium saja. Kalau ibu itu kebenaran dapat dokter yang baik, dikasihnya itu. Jadi alhamdulillah sampai lahiran, sampai menyusuin pun ibu tidak pernah punya masalah di kuku ataupun di gigi. Karena tadi asupan kalsiumnya sudah sekalian dengan vitamin D. Satu lagi yang membuat asupan kalsium berkurang, apa? Tuh, kalian suka minum minuman bersoda? Iya. Misalnya kalian minum susu nih ya, ada kalsium. Nggak lama dari situ minum minuman bersoda. Ada reaksi apa di situ? Ca ketemu dengan soda apa? CO? Hah? Berkarbonasi, apa? CO? CO? Hah? Nggak tahu. Berkarbonasi itu nanti dia akan keluar, ada keluar CO2-nya, kemudian ada oksigen di dalam udara, maka nanti Ca bereaksi dengan karbonasi tadi, yang CO tadi, itu akan menjadi CaCO3 dan mengendap. Makanya kalsiumnya menjadi tidak masuk ke dalam pencernaan dan pembuluh darah karena dia bereaksi dengan karbonat yang ada dalam minuman. Makanya kita disarankan untuk tidak banyak minum minuman berkarbonasi. Salah satunya itu. Ya, tapi kita enak ya kayaknya minum gitu, gitu ya. Apalagi panas-panas pakai batu es gitu ya. Enak banget minuman yang berkarbonasi. Padahal sebenarnya itu kurang baik ya. Ada interaksi mineral selama absorpsi itu sangat penting. Contohnya, di sini jika kita mendapat asupan besi yang tinggi, itu dapat mengakibatkan absorpsi Zn di dalam tubuh kita akan
menurun. Atau jika asupan Zn-nya tinggi, itu akan menyebabkan kobal di dalam tubuh kita juga akan berkurang. Jadi asupan mineral ini harus sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau ada kelebihan atau kekurangan itu akan membahayakan. Ini akan kita bahas lebih lanjut nanti. Sekarang kita bahas tentang makromolekul. Pertama tadi kalsium. Kalsium berapa sih nomor atomnya? 20. Berat molekulnya berapa? Tinggal baca kan? 40. Oke, apa guna dari nomor atom? Apa? Untuk menentukan elektron valensi. Hanya untuk elektron valensi. Untuk menentukan golongan. Oke, apalagi? Hah? Periode. Oke, apalagi? Hah? Oh, dia bisa berupa anion atau kation gitu ya. Oke, elektron dari elektron valensinya. Jadi nomor atom itu gunanya seperti itu untuk mengetahui dia ada di golongan berapa. Seperti ini Ca. Ca dia kekurangan berapa elektron atau kelebihan berapa elektron? Lebih apa kurang? 28 268 28 8 ya 288 2882 duanya di elektron terluar itu ada tuh sebenarnya tuh. Jadi dia otomatis dia harus melepaskan 2 elektron. Ini lihat, ini mengulas sedikit aja ya. Lihat di sini di lapisan di lintasan yang keempat ini ada 2 elektron. Otomatis dia harus melepaskan elektronnya yang 2 ini tadi. Kenapa? Untuk stabil dia harus melepas 2. Kalau dia mau menerima 6 terlalu rakus. Kenapa? Orang harus nyumbang lebih banyak daripada dia. Yang namanya nyumbang kalau kita mau beli es krim nih. Ini es krim harganya 10.000. Saya ada 8.000. Sumbang dong? Boleh. Tapi seandainya saya mau beli es krim 10.000. Uang saya ada 2.000. Sumbangnya 8.000. Itu maksa namanya. Ya. Jadi kalau kita lebih dikit lebih baik kita memberikan kepada orang yang lain. Supaya lebih stabil. Nah itu adalah nomor atom. Kalau sekarang nomor massa. Apa guna nomor massa? Berapa nomor massanya? 40. Apa gunanya nomor massa? Nah, untuk perhitungan mol. Oke, bagus. Apa beda molar sama molal? Angkat tangan, nggak mau angkat aja. Angkat tangan, ayo. Pelajaran Pak Sada ini kan? Barusan tadi? Belum. Oke, apa? Apa molar? Molar konsentrasi apa? Oke, izin menjawab dok. Kalau molaritas itu jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram larutan. Kalau molaritas itu tuh 1000 gram dalam zat terlarut. Bener nggak? Ada yang bisa koreksi nggak? Cari ya, bedanya ya. Kemudian ada lagi tuh. Kalau M besar apa? Molar ya. Kalau N? N. Nano, N apa? Mol. Kalau M molaritas. Kalau N norma
Baru berapa bulan keluar dari SMA kok lupa semua ini. Nggak belajar. N besar. Kalau M kecil molar. Molal. N. Apa beda antara M dengan N? Belum belajar. Perasaan SMA deh itu. M sama dengan N itu adalah molar dibagi dengan jumlah elektron jumlah elektronnya. Contohnya, kalau H2SO4 1M, berapakah N-nya? Bagi 2, berarti setengah. Berarti 0,5 N. Gak belajar ya? Waduh. Padahal itu nanti perlu loh. Nanti kalian ngitung semua itu pakai itu. Sama Pak Sada nanti biar pusing. Sama Dokter Suban juga nanti. Ya. Jadi mungkin nanti sambil di tadi ya yang beda molar sama molal nanti dicari dulu di rumah. Nanti Ibu masukkan ujian itu ya. 1 nih udah masuk ya. Oke. Kalsium. Kalsium jumlahnya banyak sekali. 1.500 mg atau 1,2 gram per hari. Asupannya dari mana saja? Kalsium? Susu, itu selalu kau jawabnya susu. Kacang-kacangan, oke, apa lagi? Ikan? Ikan apa? Ikan, sebenarnya yang paling banyak bukan ikan salmon. Ikan teri, ikan sarden juga. Tapi kita kan kalau ikan sarden nggak makan tulangnya kan? Tapi kalau ikan teri kita makan tulangnya. Tulangnya itu yang sumber karbon. Sumber kalsium, salah. Sumber kalsium. Makanya kalau ada ikan teri dimakan karena itu adalah sumber kalsium. Keju juga adalah sumber kalsium. Jadi sumber kalsium itu tidak harus susu. Kalau kalian sehari-hari sudah makan makanan yang sumber kalsium itu, boleh tidak minum susu, ya. Kalau Ibu lebih senang minum susu daripada minum yang lain. Saya kayak kacangan itu ya, Ibu juga kurang suka. Kembali udah tua gini, makan kacang-kacangan asam urat tinggi. Oke, di sini dilihat bahwa sekitar 1% dari seluruh kalsium yang ada tubuh kita itu disebarkan dalam tubuh manusia ya, khususnya dalam jaring lunak serta cairan ekstraseluler. Jumlah kalsium ini yang di dalam tubuh kita bisa masuk ini diatur oleh hormon paratiroid dan sasitonin. Jadi sekitar tadi 1% ya, sekitar 9 sampai 11 gram di dalam plasma darah kita. Perannya, fungsinya adalah pertama sebagai penyusul sel dan jaringan. Untuk kontraksi otot juga, ini nanti di PCO kalian akan belajar bagaimana kerja kalsium itu dalam kontraksi otot. Kemudian ada juga untuk kesehatan jantung, untuk pencernaan juga, kemudian untuk tulang tadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, kemudian untuk mendukung sintesis dan fungsi sel darah. Kemudian yang ketujuh adalah penyalur rangsangan saraf dari satu sel ke sel lain. Kekurangan dari ini adalah dia bisa menyebabkan terjadinya rahitis ataupun resiko osteoporosis atau kekerobosan tulang ya. Bisa juga jadi tetani atau kejang, atau bisa juga terjadinya hipertensi dan stroke. Sedangkan kalau kelebihannya itu bisa menyebabkan batu ginjal dan terjadinya konstipasi. Jadi pengendap kalsium yang mengendap di ginjal dan akan menyebabkan gangguan ginjal. Fosfor. Fosfor ini banyak dalam tubuh kita ya. Jadi butuhkan sekitar 700 mg per hari. Dia merupakan mineral kedua terbanyak di dalam tubuh. Di sini ditemukan dalam bentuk fosfolipid, asam nukleat dan fosfoprotein. Fungsinya adalah komponen utama dari tulang ya, untuk proses mineralisasi tulang dan proses energi menjadi ATP ya, melalui ATP dan molekul terkait. Jadi
karbohidrat berubah menjadi energi melalui ATP yang dikeluarkan itu melalui mineral fosfor yang terlibat. Kekurangannya disebut dengan hipofosfatamia. Ini adalah dengan ciri-cirinya tulang terasa nyeri dan otot terasa lemah. Kemudian anoreksia, kemudian juga terjadi kerusakan tulang. Sebenarnya kekurangan dari mineral fosfat ini sangat jarang terjadi. Karena kenapa? Karena fosfor ini dalam tubuh kita banyak sekali. Ya. Terjadi ini bisa karena kita memakan obat mah ya yang mengandung aluminium hidroksida. Nah, aluminium hidroksida inilah yang akan berikatan dengan fosfor sehingga fosfor tersebut tidak dapat diabsorpsi dalam tubuh kita. Kelebihan dari fosfor ini itu dapat menurunkan jumlah kalsium ya dan juga dapat terjadi kerusakan ginjal. Kemudian natrium. Apa sumber natrium? Kentang. Garam dapur, ya. Garam dapur itu adalah NaCl. Kalau kalian masuk rumah sakit dikasih makanan di rumah sakit, nggak enak makan. Karena apa? Hambar. Karena tidak ada garam. Dan orang yang hipertensi juga disarankan tidak mengkonsumsi natrium, tapi mengkonsumsi natrium. Kalium salah kok. Tidak mengkonsumsi natrium, tapi mengkonsumsi penggantinya adalah kalium. Tapi kalium yang tinggi itu juga berbahaya untuk orang yang mengalami gangguan ginjal pada orang yang lebih tua. Karena itu bisa menyebabkan kematian. Jadi kalau untuk yang belum berusia tua bisa natriumnya diganti dengan kalium. Garam kalium. Natrium ini juga merupakan kation utama dalam cairan ekstraseluler. Dalam kerangka tubuh ini terdapat sekitar 35-40%. Bisa dipoto nanti Ibu bagi PPT-nya. Ya, nanti sore Ibu share. Balik ke rumah dulu, udah mandi, udah istirahat, nanti Ibu share. Ya, Ibu bagi melalui ketua kelasnya nanti. Gak apa-apa, kalau Ibu nggak pelit PPT, silakan. Tapi nggak usah beli sama kakak tingkatnya ya. Kakak tingkatnya ada yang jual loh. Nggak usah. Mending simpan dalam soft copy kan, paperless. Nanti Ibu bagi, nanti sore, nanti malam lah insya Allah ya. Sekalian untuk penonton kayaknya jangan terlalu malam ya mau ngeprint masalahnya ya. Oke deh nanti pulangnya masih Ibu kirim. Kemudian cairan ini saluran cerna ya, dia juga terdapat di dalam cairan saluran cerna, cairan empedu dan juga pankreas ini banyak juga mengandung natrium. Kelebihan natrium dapat menyebabkan tubuh kita kelebihan dari natrium dan itu akan keluar melalui urin. Pengeluarannya ini diatur oleh hormon namanya aldosteron ya. Ini biasanya natrium yang dikeluarkan itu akan selaras dengan jumlah natrium yang dikonsumsi. Kalau orang udah biasa makan yang asin-asin, dikasih makanan yang tidak asin, lidahnya langsung merasa menolak. Kurang asin ini katanya. Padahal di lidah kita udah kasinan. Karena apa? Udah terbiasa. Fungsinya dia sebagai elektrolit sistemik yang diperlukan untuk mempertahankan potensial aksi ya pada pengaturan ATP bersama dengan kalium. Kekurangannya keseimbangan elektrolitnya terganggu, biasanya terjadi kejang, apatis dan kehilangan nafsu makan. Kelebihannya tuh edema dan hipertensi. Tahu edema? Bengkak di badannya. Kalium ini bersama KCl ini membantu tekanan osmotik di dalam tubuh kita dan juga membantu keseimbangan asam basa yang ada dalam tubuh kita. Perbedaannya cuma adalah K ini terdapat menjaga tekanan osmotik tubuh itu dalam cairan intraseluler
dan sebagian lagi dia terikat dengan protein. Sedangkan kalau sel itu ada di ekstraseluler. Fungsinya mengaktifkan enzim ya, seperti enzim piruvat kinase yang dapat menghasilkan asam piruvat dalam proses metabolisme protein. Kekurangannya ini lumayan banyak keluhan ya. Ada lemah, lesu, kehilangan nafsu makan, kelumpuhan, mengigau, konstipasi, jantung yang akan melebar detaknya, berdebar detaknya, kemudian menurunkan kemampuan memompa darah. Juga kalau dia kelebihan ini bisa terjadi gagal jantung dan juga terhadap terjadi gangguan ginjal. Kemudian klorida. Kalau kalian lihat ya, Cl ini apa? Klorida. Anion atau kation? Anion. Anion selalu bereaksi dengan? Kation. Anion selalu bereaksi dengan? Kation. Benar, kok ragu? Anion selalu bereaksi dengan kation untuk membentuk suatu senyawa. Jadi ada ikatan kan? Ada ikatan ion. Ikatan ion itu adalah reaksi antara anion dengan kation. Jadi kalau seandainya anionnya itu muatannya 2-, maka dia akan bereaksi dengan kation yang bermuatan 2+ atau 1+ tapi 2 molekul. Seperti itu. Jadi selalu dia terjadi antara anion dan kation. Itu ikatan ion. Ada juga antara golongan 1A dengan 7A, 2A dengan 6A. Dia harus terjadi di lapisan terluarnya adalah 8 elektron, menyerupai konfigurasi gas mulia. Udah lupa semua nih kayaknya ya. Udah lah, ya, udah lupa. Kelas berapa itu? Kelas 1? Kelas 2? Padahal itu dipakai loh. Kadang-kadang mikir ya, untuk apa sih belajar kimia ini bagi kedokteran? Banyak yang bilang gitu. Kok kimia kok kedokteran belajar kimia untuk apa ya? Apa gunanya? Jadi di tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semuanya proses kimia. Syarat berdirinya Fakultas Kedokteran tuh harus ada MIPA Kimia dan MIPA Biologi. Kayak PGRI mau buka, UIGM juga mau buka. Mereka belum punya MIPA, mereka disarankan untuk buka dulu MIPA Kimia dan MIPA Biologi. Karena MIPA Kimia dan MIPA Biologi menunjang proses pendidikan kedokteran. Contohnya, mau buat larutan impus NaCl 0,9%. Gimana caranya? Sembarangan. Sendokin, masukin gitu. Bisa? Enggak. Disitulah orang kimia berjalan. Metabolisme yang terjadi di tubuh kita semuanya adalah reaksi kimia. Biologi gitu juga, belajar tentang sel-sel. Itu dasar awal untuk kita belajar kedokteran yang lain. Kayak biokimia. Biokimia itu adalah campur antara biologi dan kimia. Pusing itu. Nanti lihatlah blok 7 kalian ya. Semua metabolisme harus diingat. Pas ujian dapat A-nya cuma berapa orang. Ya. Sel ini produksi asam klorida ini di lambung ya. Jadi kalau seandainya dia jumlahnya banyak, ini dapat meningkatkan asam lambung. Makanya kalau pas asam lambung kita meningkat, kalau kita gitu, itu rasa asam kan di nafas kita. Itu karena tadi kandungan kloridanya yang tinggi di dalam lambung kita. Kemudian magnesium. Golongan berapa magnesium? 2 apa? 2A. Berarti dia akan melepaskan 2 elektron. Mg2+ berarti dia kehilangan 2 elektron atau dia kelebihan 2 elektron? Mg2+, kekurangan atau kelebihan?
Kelebihan. Kekurangan lah. Karena apa? Dia kan udah memberi ke orang, makanya Mg2+. Iya, Kalau iya. dia Mg, dia kelebihan 2 elektron. Tapi kalau Mg2+, kekurangan 2 elektron. Karena 2 elektronnya diberikan kepada orang lain. Nah, satu lagi, Cl-. Apa artinya? Kelebihan. Kelebihan 1 elektron. Jelas ya? Nah, magnesium. Ini merupakan kation nomor 2 paling banyak di cairan intraseluler. Selain dari Na. Tadi ada Na, kemudian Mg. Di sini Mg ini merupakan aktif faktor enzim peptidase dan enzim lain yang kerjanya memecah dan memindahkan gugus fosfat atau enzim fosfatase. Di dalam darah bentuknya ion bebas ya. Atau bisa juga dalam bentuk molekul kompleks hingga menjadi molekul kecil. Kesetimbangan magnesium dalam tubuh juga ini terjadi melalui penyesuaian ekskresi magnesium melalui urin. Biasanya magnesium ini akan diserap di luar usus kecil, kemudian dan diduga juga hanya sepertiga aja yang akan diserap di dalam pencernaan. Fungsinya adalah tadi untuk membantu proses menghasilkannya energi dan juga berpartisipasi dalam komposisi tulang kita. Kekurangannya ini biasanya disebut dengan hipomagnesiema ya. Biasanya denyut jantungnya itu akan melemah atau tidak teratur. Kemudian dia menjadi insomnia, tidak bisa tidur. Kemudian juga ada lemah otot. Bisa juga terjadi kejang kaki maupun juga telapak kakinya yang sedikit berasa gemetaran. Kemudian sulfur. Sulfur ini banyak juga nih dalam tubuh ya. Kebutuhannya sekitar 850 mg per hari. Kalau sulfur secara bebas itu baunya nauzubillah. Baunya, pernah cium bau sulfur? Belum? Apa? Gimana baunya? Enak. Bau ya? Bau apa wangi? Jadi kalau kalian ke Indralaya, dari Palembang ke Indralaya, ada dekat pom bensin, sebelah kanan itu pabrik. Dia tuh suka numpuk ada bentuk butiran-butiran kuning. Nah, itulah sulfur belerang. Atau kalian pernah mungkin pergi ke tempat air panas, pemberian air panas. Nah, itu ada belerang itu juga. Jadi baunya emang agak lebih menyengat. Itu belerang yang di luar. Tapi kalau dalam tubuh kita, belerang ini adalah komponen penting dalam protein. Oke, asam amino apa yang mengandung sulfur? Asam amino. Protein terdiri dari asam amino. Ada berapa macam asam amino? 22 atau 20? Itu siapa? Kata Mas ada? 20 itu yang esensial atau non esensial? Yang 9 esensial, 11 non esensial. Oke, berarti udah belajar ya tentang asam amino. Ibu tanya sekarang, yang mengandung sulfur asam amino apa? Cysteine sama metionin. Dia ada mengandung sulfur. Jadi merupakan salah satu elektrolit intraseluler yang terdapat dalam plasma ya dan dalam konsentrasi rendah. Biasanya bahan makanan yang mengandung protein tinggi, kadar mineralnya tinggi juga. Kadar mineral sulfur. Contohnya apa? Makanan yang banyak mengandung protein tinggi, yang mengandung kadar mineral sulfur yang tinggi. Telur. Makanya kalau yang makan telur, kalau pas buang angin, baunya, ya baunya pasti bau gitu kan. Itu karena ada belerang yang keluar. Karena yang banyak mengandung protein itu biasanya karena ada asam aminonya yang mengandung sulfur. Setelah di metabolisme dalam tubuh kita, maka sulfur itu akan keluar berupa gas H2S. Psst, nih, kok bau sih? Nggak bunyi ya? Tapi bau. Itu karena sulfur. Karena protein tinggi yang dikonsumsi oleh orang tersebut.
sulfur di sini dia merupakan struktur yang biasanya terbentuk dari struktur protein tersier ya, termasuk jaringan ikat dan juga dalam kulit seperti kolagen dan keratin. Kemudian dia merupakan komponen asam pedu untuk penyerapan lemak dan vitamin B dan serta memfasilitasi produksi energi dalam tubuh. Dibutuhkan beberapa enzim dan molekul antioksidan termasuk glutathione dan koenzim A pada metabolismenya. Kemudian selanjutnya mikromolekul, ada besi. Kenapa besi diperlukan dalam tubuh walaupun sedikit? Kenapa? Membantu mengangkut oksigen pada darah. Membantu oksigen ya, benar. Sebenarnya Fe itu adalah diperlukan untuk pembentukan hemoglobin. Jadi kalau Fe kita kurang, maka Hb juga akan kurang. Itu akan berbahaya sekali buat tubuh kita. Tapi ada kasus orang yang sering transfusi darah. Kalian tahu thalassemia? Apa itu? Apa? Ambulans habis. Terus? Enggak. Bukan. Kan gitu. Thalassemia itu adalah suatu kelainan darah, genetik biasanya. Dia untuk memproduksi darahnya lebih lama daripada orang umum dan pemecahannya lebih cepat, sehingga lama-kelamaan dia akan kekurangan darah. Biasanya genetik, kalau dia mengidap thalassemia mayor, berarti kedua orang tuanya semuanya carrier thalassemia. Carrier tahu? Pembawa sifat. Jadi ingat dulu Ibu, mana Din ngantuk. Din ingat nggak dulu ada ustadz yang anaknya thalassemia? Nggak tahu ya? Oh. Tahu Ustadz Mukarom? Masih ingat nggak Din? Din ini teman anak Ibu. Jadi kalian jangan ini ya, jangan kaget. Teman anak Ibu ini. Kakaknya juga teman anak Ibu yang pertama. Makanya Ibu dekat dengan, bukan ini sih, dengan orang tua Din juga ini. Nah itu, udah, cuman kenal aja, nggak ada apa-apa ya. Oke, jadi Ustadz itu pernah cerita sama Ibu bahwa anak yang pertama thalassemia. Kemudian dia bilang mau punya anak lagi. Apa jawaban Ibu? Boleh. Dan awalnya sih dia bilangnya gini, ini pasti karena istri saya yang bawa penyakit ini. Padahal tidak. Yang namanya thalassemia itu dibawa oleh kedua-dua orang tua. Carrier jadi muncul mayor. Jadi Bu jelaskan sama beliau seperti itu. Tapi jadi gimana cara mencegahnya? Jadi kata Ibu, nanti kalau udah pas hamil bisa amniocentesis. Amniocentesis itu cairan dari janin itu diambil, kemudian periksa apakah si anak mengidap thalassemia apa tidak. Kalau iya, itu bisa digugurkan. Tapi kan balik lagi dengan ajaran agama masing-masing, ada yang tidak boleh katanya ya. Akhirnya beliau punya lagi anak kedua. Anak kedua juga sama seperti itu, Din. Sama, thalassemia juga. Yang anak pertama waktu itu 2 bulan sekali ditransfusi, tapi biasanya makin lama karena kebutuhan darah makin besar, akhirnya dia harus transfusinya sering. Malah ada yang sampai sebulan itu 2-3 kali dia harus transfusi. Anak kedua juga sama, thalassemia juga. Kita punya kasus tuh di Biokim, dulu ada pemeriksaan thalassemia ya. Emang dulu kita buka gitu.
Jadi ada yang pacarnya laki ya, pacarnya. Dia di keluarganya talasemi semua. Jadi oleh calon mertuanya dibilangin sama yang cewek, coba kamu periksa dulu. Karena mungkin orang tuanya agak-agak punya pengetahuan tentang talasemi. Karena kalau memang carrier talasemi juga nanti takutnya pas anak akan mempunyai kasus talasemi. Jadi waktu diperiksa si cewek rupanya carrier juga. Jadi nangis dia kan. Jadi gimana katanya? Udah mau nikah nih katanya. Udah mau nikah, jadi gimana? Jadi disarankan kalau emang mau nikah tidak bisa pindah ke lain hati, ya. Mau tetap sama dia, ya monggo silakan. Tapi nanti kalau punya anak cukup 1. Biarpun sehat. Namanya kalau sehat berarti carrier kan? Ataupun penderita. 1 saja. Jangan lebih dari 1. Karena apa? Biaya kalau dia penderita itu besar sekali. Harus transfusi setiap sebulan berapa kali? Berapa? Tahu nggak kalian kalau transfusi kita bayar berapa? Hah? Enggak lah. Beli darahnya berapa? 400 ya? 400. Itu baru darahnya saja. Dan salah satunya lagi karena sering nih ditransfusi ya. Setahun ke atas itu biasanya besi ini akan menumpuk, akan berikatan nanti kalau kelebihan tuh dalam bentuk peritin, dalam bentuk protein. Nah, peritin yang tinggi di kadar tubuh itu akan bisa mengendap di hati dan di kulit. Makanya orang yang suka transfusi itu kulitnya menjadi hitam, ada plek-plek hitam di kulitnya. Itu karena besi yang mengendap di kulitnya. Nah, ini bisa menyebabkan kematian. Makanya harus diberilah obat untuk pengikat besi tadi agar bersihnya tidak berlebihan. Nah, obat pengkelat besi ini yang mahal. Makanya tadi disarankan cukup punya anak 1, kalaupun dia sakit. Kalau dia sehat, alhamdulillah. Jadi setiap kelahiran itu persentase dia pengidap adalah 50%. Yang carrier 50%. Jadi jangan gambling. Nanti nggak apa-apa. Hamil lagi yang kedua. Kemungkinan akan 50% juga gitu. Belum tahu. Nggak tahu pas lahir lagi. Penderita juga semakin besar biaya. Makin lama itu biasanya akan semakin besar biaya. Karena tadi transfusinya harus lebih sering. Dan juga obat yang digunakan untuk pengkelat besi juga semakin tinggi harganya. Dan biasanya pengidap talasemi tidak lebih dari umur 35 tahun. Sampai sekarang belum ada obatnya. Dan yang lebih memprihatinkan, Sumatera Selatan merupakan penderita talasemi lumayan besar di Sumatera. Tahun 90 berapa ya? 98 kalau nggak salah. Sudah pernah dilakukan seperti itu. Memang Sumatera Selatan termasuk tinggi di Sumatera Selatan, di Pulau Sumatera. Ciri khasnya apa? Kulitnya putih. Tuh yang putih. Kulitnya putih. Matanya katanya agak sipit katanya. Makanya kalau nyari pasangan jangan yang putih. Cari yang nggak putih, ya. Tapi jangan yang hitam, ya. Tapi jangan yang hitam. Itu katanya ciri khasnya seperti itu. Jadi jangan tentang lihat cewek putih mau tapi nanti carrier loh. Ya rugi, ya. Oke, balik lagi kuliah tadi sini. Jadi yang di besi ini tadi bahaya sekali, ya. Dia bisa menyebabkan tadi penumpukan besi kalau dia berlebihan di dalam hati. Dan juga dalam kulit, ini bisa menyebabkan kerusakan hati dan bisa menyebabkan kematian. Besi ini juga berhubungan dengan reaksi redoks. Tahu kalian redoks? Apa? Apa coba? Masa nggak tahu? Apa redoks? Reduksi dan oksidasi. Kapan terjadinya reduksi? Tuh contoh. Keadaan terreduksi itu. Fe kehilangan 2 elektron. Tuh lihat di layar.
Nah, dia menjadi Fe2+. Dia terjadi penurunan Jumlah elektron. bilangan oksidasinya turun. Kapan teroksidasi? Dia mengalami penambahan kenaikan bilangan oksidasi. Fe menjadi Fe3+ itu adalah oksidasi. Tapi kalau Fe3+ menjadi Fe2+, nah ini selalu terjadi dalam tubuh kita ya. Nah Fe di sinilah yang berperan dalam respirasi sel ya, sebagai kofaktor dari enzim-enzim yang terlibat pada reaksi redoks tadi. Kekurangannya apa? Anemia. Kenapa anemia? Karena Fe tadi berikatan dengan hemoglobin untuk terbentuknya warna merah pada darah. Apa itu? Anto. Jadi Fe itulah yang memberikan warna merah pada darah kita. Nanti kalian praktikum di lab ya besok. FeCl3 ditambah dengan KCNS. Bentuknya warnanya merah darah. Nggak percaya nanti kok, bu nggak kelihatan kayaknya warnanya hitam. Ambil dikit, tetesin di plat, tambahin air encerin. Lihat warnanya merah darah nggak? Kayak kemarin nonton film apa gitu ada tembak-tembakan gitu ya. Anak ibu bilang, mah itu bener darah warnanya gitu ya? Enggak, bohong. Warnanya merah terang banget ya. Darah nggak gitu, darah itu agak merah tua ya. Jadi kalau merahnya muda itu saus saya bilang gitu. Ya nggak mungkin juga kan darah sudah dari transfusi orang donor terus disia-siakan hanya untuk suatu film gitu kan. Ribut orang, susah loh. Cari donor darah itu susah. Apalagi kalau bulan puasa, makanya suka sebelum puasa itu suka digalang kegiatan donor darah. Kemudian yodium. Ada di mana yodium? Ada di mana? Garam? Garam? Yakin garam? Sebenarnya garam itu tidak mengandung yodium loh. Tapi ditambah yodium karena apa? Banyak dulu masyarakat terutama di daerah pegunungan, mereka itu kan konsumsi airnya air dari air hujan. Kurang yodium, kurang mineral, akhirnya dia kekurangan yodium dan menjadi gondok. Makanya karena orang mikir gini, garam itu pasti dipakai selalu untuk makanan. Apa sih nggak dipakai garam pada makanan? Air putih, ya. Kalau yang lain, goreng ikan pakai, sop pakai, apa lagi? Sambal pakai. Apa yang nggak pakai? Teh. Ya, kalau minuman enggak lah. Masakan yang ibu bilang, kan minuman, masakan. Kue. Ya. Nah jadi akhirnya garam itulah dikasih dengan yodium agar terpenuhi kebutuhan yodium dalam tubuh kita. Jadi yodium itu bukan karena dalam garam asli, tapi karena ditambahkan yodium di dalam itu. Gimana cara mengetesnya ada yodium apa tidak? Tahu? Nanti kita praktikum ya, lihat ya. Jadi yodium ini diperlukan ya untuk supaya tidak terjadi gondok. Jadi kelenjar tiroidnya bergabung dengan molekul tirosin, membentuk toksin ya, tetraiodothironin dan triiodothironin. Di sini tiroksin itu mengandung 4 atom iodida ya, yang merupakan hormon utama yang dikeluarkan dari kelenjar tiroid. Orang yang kekurangan tiroid juga bahaya ya. Yang kelebihan juga bahaya. Makanya kalian bersyukur loh. Kadar tiroid kalian bagus. Orang yang kekurangan tiroid itu ataupun kelebihan tiroid biasanya badannya menjadi kurus dan jantungnya berdebar. Dan satu lagi, kalau dia perempuan, dia hipertiroid, dia tidak akan mempunyai keturunan sebelum tiroidnya dikendalikan normal. Makanya ada orang yang sepanjang hidupnya makan obat pengatur kadar tiroidnya. Bersyukur kita yang sehat nggak perlu konsumsi itu. Kemudian ada zinc atau seng ya.
Nah, zinc ini berperan pada fungsi pengaturan katalisis dan struktural serta pun selular. Di sini zinc ini merupakan komponen lebih dari 300 enzim, di mana 100 enzimnya membutuhkan zinc sebagai fungsi katalis. Apa katalis? Mempercepat suatu reaksi. Seperti enzim oksidoreduktase, transferase, hidrolase, lytase, isomerase, dan ligase yang berperan pada sintesis dan degradasi karbohidrat, lipid, lemak, dan asam nukleat. Jadi zinc ini memang diperlukan sekali. Di sini zinc ini sebagai penerima elektron ya pada enzim alkohol dehidrogenase, karbon anhidrase, dan alkalin fosfatase berperan pada sintesa heme dan metabolisme tulang. Kemudian sebagai pestabil struktur molekul, komponen seluler dan membran pada kontribusi menjaga integritas sel dan organ. Kemudian sebagai bagian integral dari enzim DNA dan RNA polimerase yang dibutuhkan dalam sintesis DNA dan RNA. Kekurangannya dari zinc ini dapat memperambat pertumbuhan, dermatitis ekstrim, dan menurunnya kekebalan, serta luka lambat sembuh dan hipogonadisme dan diare. Jadi zinc ini juga sebenarnya terdapat di dalam air minum kita. Air tanah tuh banyak mengandung zinc. Jadi orang yang tinggal di pegunungan biasanya yang mengharapkan air hujan itu tidak ada zincnya. Makanya mereka di sana kekurangan zinc sehingga mereka nanti kekebalan tubuhnya menjadi lemah. Ada beberapa penelitian sudah dilakukan bahwa asupan zinc itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Contohnya pada saat kita sakit dulu, COVID lagi heboh ya, disarankan makan obat bukan vitamin ya, asupan Becom-Z. Di situ ada zincnya, meningkatkan imun. Kalau dulu taunya Becom-C ya. Kalau kita sakit Becom-C. Nah, waktu zaman COVID kemarin bukan Becom-C tapi diganti jadi Becom-Z. Karena ada zinc yang meningkatkan imun sehingga kita bisa lebih baik kekebalan tubuh kita terhadap suatu penyakit. Kalau kelebihannya ini bisa menyebabkan sakit perut, diare, muntah, dan dapat memperburuk kekurangan tembaga. Kemudian CO, kobalt. Ini merupakan konstituen dari vitamin B12 yang dibutuhkan dalam perkembangan normal sel darah dan mempengaruhi sintesis DNA dan fungsi saraf. Kekurangannya bisa menyebabkan anemia dan berkaitan dengan kekurangan tenaga, serta mengurangi pembentukan hemoglobin dan fiksasi nitrogen yang terjadi di tubuh kita. Kelebihannya bisa menyebabkan kardiomiopati, gagal jantung, gondok, dan hipertiroidisme. Kemudian Mn. Mangan merupakan kofaktor dari beberapa enzim penting juga dalam tubuh. Contohnya di sini adalah enzim mevalonat-kinase yang mengandung Mn yang pada proses sintesis kolesterol dari asil koenzim A. Juga merupakan salah satu enzim peptidase yang memerlukan ion Mn atau CO ya sebagai kofaktor dari pencernaan protein. Kemudian komponen utama dari enzim superoksid dismutase yang merupakan antioksidan yang kuat dalam tubuh kita. Jadi mangan ini akan membantu kerja enzim superoksid dismutase ini sehingga oksidan di dalam tubuh kita jadi meningkat. Jadi kalau seandainya ada, kalian tahu radikal bebas? Radikal bebas itu banyak sekali terjadi di tubuh kita. Kalau seandainya kita lagi sakit tuh radikal bebasnya banyak. Jadi diperlukan antioksidan yang bisa menetralkan radikal bebas tersebut sehingga radikal bebas tersebut tidak semakin ya begini. Radikal bebas itu ibaratnya seperti orang yang mencari pasangan. Ya, wah dia sana sini untuk mencari tempat untuk berikatan. Nah, oleh antioksidan ini dia mengikat radikal bebas tersebut sehingga radikal bebas tersebut tidak reaktif, tidak berikatan kemana-mana. Jadi dia tidak berbahaya lagi untuk yang lain. Makanya antioksidan dalam tubuh kita itu diperlukan. Apa sumber antioksidan dalam tubuh kita? Apa? Vitamin
itu juga adalah antioksidan. Vitamin apa aja? Tahu vitamin apa aja yang sebagai antioksidan? Vitamin C, oke. Yang umum adalah vitamin C. Sebenarnya semua vitamin bisa menjadi antioksidan, ya. Vitamin D juga bisa, vitamin B juga bisa, vitamin E juga bisa menjadi antioksidan yang baik. Kekurangannya dari MN ini akan menyebabkan hiperkolesteremia, ya. Jadi kolesterolnya akan meningkat dalam tubuh, kemudian berat badan menurun dan juga terjadi penurunan pembekuan protein. Kelebihannya biasanya terjadi manifestasi neurologis, ya. Jadi seperti kelainan otak, jadi tingkah lakunya itu menjadi tidak terkontrol, seperti Parkinson. Parkinson itu kan kalau dia bergerak gini kan, nggak bisa diam. Karena apa tadi? Ada sinyal-sinyal dari otak untuk menggerakkan otot itu yang tidak terkendali. Kemudian CU atau tembaga, ya. CU ini berperan dalam kegiatan enzim pernapasan, ya, untuk kofaktor enzim tirosinase dan stepkrom oksidase. Ini diperlukan untuk membentukkan jaring ikat dan perpesan besi dari tempat penyimpanan dan pematangan sel darah merah. Juga untuk fungsi enzim antioksidan tadi, ya, yang di superoksid dismutase. Kekurangannya bisa menyebabkan anemia mikrositik dan kropos tulang, osteoporosis, kemudian neutropenia, neurologis gejala yang ringan, kemudian depigmentasi dari rambut dan kulit. MO ini juga mempengaruhi metabolisme dari tembaga, ya, mengurangi efisiensi dari penggunaan CU dan dapat memungkinkan mobilisasi CU dari jaringan. Jadi dengan adanya MO ini maka CU juga akan bisa keluar dari jaringan. Fungsinya adalah untuk oksidase, termasuk dalam enzim xanthin oksidase, aldehid oksidase, dan sulfit oksidase. Xanthin oksidase ini adalah enzim yang merubah hipoxanthin menjadi xanthin, dan xanthin diubah oleh xanthin oksidase menjadi asam urat. Jadi supaya tidak terbentuknya asam urat yang berlebihan dalam tubuh, kalau asam urat berlebihan gimana? Terjadi penumpukan asam urat di sendi. Makanya kalau udah tua tuh sini sakit, bengkak, nggak bisa jalan, itu karena ada penumpukan asam urat di persendian. Kenapa terbentuknya asam urat berlebihan? Itu karena adanya xanthin oksidase ini. Makanya sekarang sering digalakkan obat-obat herbal yang menghambat enzim-enzim, ya. Salah satunya kalau untuk asam urat adalah menghambat enzim xanthin oksidase, sehingga hipoxanthin tidak menjadi xanthin dan xanthin tidak menjadi asam urat. Jadi yang tinggi di tubuh kita hipoxanthin dan xanthin. Nanti xanthin dan hipoxanthin ini akan dimetabolisme lagi dalam tubuh kita menjadi bentuk lain sehingga tidak terbentuk asam urat. Jadi asam uratnya menjadi terkontrol. Kemudian selenium, ya. Ini merupakan kofaktor penting juga untuk enzim, ya, seperti enzim antioksidan, tapi beda dengan yang CO tadi. Ini adalah glutation peroksidase. Kekurangannya bisa menyebabkan kardiomiopati, ya, atau penyakit Keshan, kemudian miopati. Kelebihannya bisa menyebabkan mual, diare, neurologis manifestasi, kuku dan rambutnya berubah, kemudian dia juga mempunyai bau seperti bawang putih. Kemudian, ya, baunya khas. Ada juga seperti arsen. Arsen juga seperti itu juga. Arsen itu keracunannya juga bisa menyebabkan jadi seperti bau bawang putih juga. Jadi kerbauannya itu memang enggak langsung khas kayak kita motong bawang putih. Sekilas akan tercium seperti itu, ya. Kemudian krom. Krom ini juga merupakan untuk metabolisme gula, ya, melalui faktor toleransi glukosa atau GTF, ya, yang meningkatkan pemanfaatan glukosa. Jadi juga krom juga berperan dalam metabolisme lemak dan protein dan juga menjaga tingkat kolesterol yang baik dalam tubuh.
Kekurangannya dapat menyebabkan gangguan toleransi glukosa, neuropati perifer, dan encephalopati. Kelebihannya masih belum diketahui. Kemudian fluoride atau fluorin atau fluor. Ada di mana ini? Tepung. Di mana fluor? Fluoride. Pasta gigi. Kenapa harus diberikan fluoride di dalam pasta gigi? Untuk memperkuat gigi. Jadi fluoride emang diberikan di dalam pasta gigi untuk supaya membentuk senyawa dan kalsium dan fosfor ya, sehingga dia bisa lebih kuat dan membentuk suatu gigi dan tulang yang lebih kuat. Kalau kekurangannya bisa menyebabkan dental karies. Apa artinya dental karies? Karang gigi. Ropos gigi. Kalau kelebihannya dental fluorosis. Fluorosis ini artinya giginya itu keras sekali. Berbeda dengan karies. Karies tadi kan dia menjadi lebih rentan, lepas ya, kropos. Kalau ini dia menjadi giginya lebih kuat. Itu juga bahaya. Tambah lagi kalau untuk anak-anak yang masih kecil, yang punya gigi susu yang harus lepas. Karena dia mungkin dikasih pasta gigi yang terlalu berlebihan, itu giginya jadi nggak lepas. Bahaya, harusnya kan gigi baru tumbuh, gigi tetap. Nah itu juga bahaya. Jadi memang tidak boleh berlebihan. Oke, untuk ini udah, kita selanjutnya ke